Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifanul Amalia, NIM 2018-1054. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak ilmu kalam dari Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, dan Harun Nasution. Yang pertama, saya akan membahas tentang corak ilmu kalam dari Ismail Al-Faruqi. Yang pertama yaitu tauhid. Bagi Al-Faruqi sendiri, esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta, mutlak dan transenden, penguasaan segala yang ada. Tauhid adalah memberikan identitas peradaban Islam yang mengikat semua unsur-unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan yang integral dan organis yang disebut peradaban. Di sini, prinsip pertama tauhid adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa realitas bersifat handa, yaitu terdiri dari tingkatan alamiah atau penciptaan dan tingkatan transenden atau sang pencipta. Prinsip kedua adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti bahwa Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ia adalah pencipta atau sebab sesuatu yang bukan Tuhan. Ia pencipta atau sebab terawal dan tujuan terakhir dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Prinsip manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat, bahwa alam semesta dapat ditundukkan atau dapat menerima manusia, dan bahwa perbuatan manusia. Prinsip keempat tauhid adalah bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat dan mempunyai kemerdekaan untuk tidak berbuat. Kemerdekaan ini memberikan manusia sebuah tanggung jawab terhadap segala tindakannya. Keempat prinsip tersebut di atas dirangkum oleh Al-Faruqi dalam beberapa istilah, yaitu 1. Dualitas, yaitu realitas terdiri dari dua jenis, Tuhan dan bukan Tuhan. Yang kedua, ideasionalitas, atau merupakan hubungan antara kedua tatanan realita atau titik acuannya dalam diri manusia adalah fakultas pemahaman. Ada juga beberapa tauhid yang terdiri dari A. Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Yang B. Tauhid sebagai pandangan dunia. Yang C. Tauhid sebagai intisari Islam. Yang D. Tauhid sebagai prinsip sejarah. Yang selanjutnya yang E. Tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Yang F. Tauhid sebagai prinsip metafisika. Yang G. Tauhid sebagai prinsip etika. Yang H. Tauhid sebagai prinsip tata sosial. Yang I. Tauhid sebagai prinsip ummah. Yang J. Tauhid sebagai prinsip keluarga. Yang K. Atau yang tauhid sebagai tata politik. Yang selanjutnya tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Pengertiannya bisa dibaca di makalah sendiri yang sudah di-share di Google Classroom. Yang kedua, corak ilmu kalam Hasan Hanafi. Yang pertama yaitu Islamologi pertama. Pemikiran Hasan Hanafi mempresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri atau al-ana self dan yang lain atau al-ahar atau other. Dalam proses sejarah, dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang relevan dengan tuntutan kontemporer. Bagi Hanafi, sebuah risalah pemikiran bukan sebuah risalah pemikiran apabila tidak berkaitan dengan realitas. Artinya, orientasi pemikiran harus senantiasa ditunjukkan pada kesadaran atas realitas untuk melakukannya. Perubahan yang signifikan. Teori pengetahuan Hanafi mempunyai paradigma kebenaran relatif dengan rasio sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Yang selanjutnya, oksidentalisme sebagai tameng orientalis. Pilar kedua dari pemikiran Hanafi
ialah sikap terhadap tradisi Barat, yang salah satu karyanya yang berjudul Muqaddimah fi al-Istighraq atau pengantar menuju Oksidentalisme. Gagasan Oksidentalisme merupakan sebuah studi tentang Barat dengan cara pandangan Timur atau Islam, meskipun secara akademis dan metodologis sulit menafikan pengaruh intelektualitas Barat terhadap pembentukan kapasitas kepribadian dan intelektualitas dirinya. Menurut Hanafi juga, wacana tidak bersifat baru karena secara historis Oksidentalisme sebenarnya dapat dilacak sejak terjadinya pertemuan Timur dan Barat. Dengan Oksidentalisme, Hanafi berusaha memberikan respon dan kritik balik terhadap serangan Orientalisme terhadap Islam. Selanjutnya, tafsir semantik pembacaan terhadap realitas. Terhadap beberapa istilah penafsiran teks yang digunakan pada masing-masing agama, seperti hermeneutika yang disebut seni penafsiran, namun Hanafi tidak menggunakan istilah ini. Berkenaan dengan teks Al-Quran, istilah tafsir semantik lebih tepat digunakan. Tafsir yang digunakan ini menggunakan teori semantik yang fokus pada teori konteks situasional, yang dimana teori ini ialah sebagai organik dalam studi makna. Yang terakhir, corak ilmu kalam Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, membagi kriteria teologi tradisional, yaitu pertama, mengakui kelemahan akal untuk mengetahui sesuatu; kedua, mengakui ketidakbebasan dan ketidakpastian manusia dalam berkehendak dan berbuat; dan yang ketiga, mengakui ketidakpastian sunatullah dan hukum kausalitas, sebab semua yang terjadi di alam semesta ini adalah menurut kehendak mutlak Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Sedangkan di Indonesia, dalam konteks sosial budaya, unsur yang terdapat pada Islam tradisional Indonesia meliputi adanya lembaga pesantren, peranan dan kepribadian kiai yang sangat menentukan dan karismatik. Basis mana kaum tradisional semacam ini meliputi berada di pedesaan. Begitu akadnya Islam tradisionalis di Indonesia dengan kalangan pedesaan, sampai-sampai dikatakan bahwa Islam tradisionalis adalah Islam pedesaan. Islam tradisional secara religi bersifat kultural, secara intelektual sederhana, secara kultural bersifat sinkretik, dan secara politis bersifat oportunis. Meskipun untuk saat ini banyak kaum tradisionalis yang berkontroversial dengan yang konservatif, akan tetapi peran warna konservatisme sangat kuat sekali di tingkat lokal. Jadi, pada kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi terletak pada inti pengalaman agama adalah Tuhan. Dan sementara Hasan Hanafi mengkritik teologi tradisional, tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan memberikan motivasi tindakan yang kehidupan konkret untuk umat manusia. Hal ini disebabkan oleh sikap para penyusun teologi yang dikaitkan dengan kesadaran murni dan nilai-nilai perbuatan manusia, sehingga menimbulkan keterpecahan antara keimanan teoritik dengan amal praktiknya di kalangan umat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu cuma sebagian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.